Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang pengen tahu cara buat es pisang hijau ini ya, dibuatkan videonya supaya nanti bisa buat sendiri. Pertama pisang raja apa ya kalau di sini, raja bulu ya, kalau raja cerai mah kecil ya. Nah kemudian bahan-bahannya yang lain ada tepung, karena ini buatnya banyak jadi tepungnya 2 kilo. Dipisahkan untuk flaknya 1/4. Kemudian ini ada tepung beras 1/4, ada gula putih untuk pemanis kulit yang hijaunya. Kemudian ada daun pandan, ada kara karena tidak sempat beli kelapa parut jadi pakai kara. Ini ada pandan untuk pewarna kulitnya. Nah itu ya teman-teman bahan-bahannya. Kemudian pisangnya dikukus dulu, dibuka ya seperti ini, masukkan ke tempat kukusan. Nanti setelah itu dikukus 15 menit. Setelah 15 menit didiamkan, dinginkan dulu pisangnya, baru dilepas dari kulitnya. Nah mungkin itu untuk awal bahan-bahannya ya. Kita lanjut nanti selanjutnya untuk pembuatannya. Nah, pisangnya sekitar 50 buah, kemudian tepungnya 2 kilo, mudah-mudahan cukup. Kalau lebih nggak apa-apa, jangan sampai kurang. 400 ml nanti dicampur dengan air putih. Nah, air putihnya sesuai selera untuk bagaimana tepungnya tercampur dengan air dan diaduk tidak terasa berat ya saat nanti dimasak. Setelah itu kita nanti campurkan dengan pandan pasta ya, pandan pasta sebagai pewarna kulit dari pisang hijaunya. Jadi nanti untuk membungkus pisangnya itu menggunakan pasta pandan yang dicampur dengan adonan yang tadi sudah disebutkan. Nah sampai sini nanti kita aduk sampai merata dan nanti sampai cair ya, ditambahkan dengan air sampai benar-benar berbentuk adonan yang encer ya, supaya nanti bisa dimasak. Dan ini hasil tadi ya, adonan tepung terigu, kemudian dicampur tepung beras, dicampur gula putih, garam, mentega dan santan kara. Sekarang hasilnya sudah seperti ini, mulai encer, dan nanti kita dimasak, dicampur dulu pandan pastanya biar berwarna hijau. Ini tadi kurang lebih airnya 2 liter karena tepungnya juga banyak ya, jadi airnya juga banyak supaya pas dimasaknya tidak terlalu mengepal atau tercampur karena terlalu kental. Nah airnya bisa gimana seleranya, kalau mau lebih encer lagi silahkan ditambahkan airnya, tapi tentunya ngaduknya makin lama ya yang masaknya. Nah sekarang kita ambil pewarna makanan atau pandan pasta ya, ini ya teman-teman ya. Nah untuk pandan, daun pandannya itu dicampur saat masak ya, saat adonannya diaduk-aduk di kompor, di panci atau di katel,
itu dicampurkan dengan daun pandan agar makin wangi. Sambil kita buka pandan pastanya, kita aduk-aduk supaya tidak mengepal di bawah. Ini ya. Kira-kira sekitar setengah sendok kita gunakan ya, ini 2 tetes. Warnanya nanti saat dimasak sudah berwarna hijau, atau sesuai seleranya, pengen hijau banget atau hijaunya agak muda, maka tuangkan pandan pastanya sesuai seleranya. Semua adonan sudah dicampurkan, tinggal nanti dimasak sambil menunggu ya pisangnya sudah dikukus agar semakin empuk aromanya dan rasanya, manisnya keluar dari pisang ya. Jadi ini kulitnya yang hijaunya tidak terlalu manis tadi ya. Gulanya kalau banyak ya dikasih banyak, atau sedikit tidak apa-apa, yang penting ada perasa antara manis gula dan nanti aroma manis atau rasa manis dari pisangnya. Oke, kita lanjut untuk memasaknya dulu ya. Kita lanjut ya, mulai persiapan untuk adonan hijaunya. Ini wajannya sudah dipanaskan, kemudian kita berikan mentega 1 sendok untuk wajannya biar tidak lengket. Nah, diaduk-aduk merata pinggir-pinggirnya. Gimana ya, ini kurang terang ya, nggak apa-apa ya. Sambil kita masukkan wah, kita masukkan adonannya seperti ini ya. Apinya dikecilkan biar tidak di bawahnya lengket. Apinya harus sedang, jangan terlalu besar apinya, sampai titik penghabisan. Oke, udah ya. Sekarang kita aduk sampai mengental ya, sampai nanti terbentuknya padat, jadi padat ya. Kalau ini cair nanti jadi padat setelah diaduk-aduk. Perkiraan berapa menit ya, karena buatnya tidak pernah dilihat waktunya gimana matangnya. Ini kalau mau sampai matang nanti tidak perlu dikukus lagi, tapi kalau tidak kuat ngaduknya, karena saya biasanya nggak kuat ngaduknya, jadi setelah dibungkus dengan pisangnya saya kukus lagi sekitar 10 menit ya. Nah, kita lihat ini sudah mulai padat. Ini apinya sedang, paling kecil apinya ya, tidak harus besar, karena kalau apinya besar bisa gosong bawahnya. Nah, ini ya teman-teman ya, sudah mulai terbentuk. Ya, udah mulai mengental ya, tadi telat masukin daun pandannya, nggak apa-apa. Udah mulai mengental sampai bawah diaduknya.
makannya enak ya, tapi buatnya ini aduh banyak caranya. Nah, mudah-mudahan dengan video ini bermanfaat buat teman-teman yang mau praktek membuatnya sendiri di rumah masing-masing ya, biar makannya lebih puas, bisa disimpan. Kalau seminggu juga awet kalau memang disimpannya di kulkas ya. Nah, kalau biasanya menggunakan kelapa parut itu, kalau belinya di pasar langsung diparut, itu santannya nggak awet, karena ya mungkin yang parutnya tangannya udah bercampur-campur ya. Jadi biasanya saya lebih suka beli kelapa biji atau kelapa buah, kemudian kelapanya diparut di rumah sendiri. Kalau buatnya malam, nanti malamnya diparut atau di blender, biar kelapanya itu tidak gampang basi ya. Nah, karena ini tadi belinya kelapa santan kara, jadi insya Allah sampai besok berapa hari juga tidak akan basi kalau disimpannya di kulkas dan tidak tertutup ya, atau tidak dicampur dengan es dulu. Ini ya teman-teman, sudah mulai mengental, hijaunya mulai kelihatan, karena kalau sudah kental maka terlihat hijaunya ya. Yang pengennya hijaunya lebih bisa ditambahkan, tapi sebelum diaduk, sebelum mengental, karena kalau sudah mengental nanti jadi jelek, tidak merata hijaunya ya. Jadi semua adonan dicampur dulu, diaduk sampai tercampur semuanya sebelum dimasukkan ke wajan atau sebelum dimasak ya, supaya merata warna dan rasanya. Nah, manfaat untuk daun pandan ini untuk menambah aroma wangi ya, dengan pandan alami. Kalau dulu di kampung biasanya pewarnanya langsung dari daun pandan, tapi banyak ya daun pandannya tidak di blender tapi ditumbuk menggunakan lesung. Kemudian daun pandannya diperas, dicampur dengan kelapa parut. Nah, itu lebih enak rasanya dan lebih wangi karena semuanya pewarna dan santannya asli ya, bukan buatan atau ada campuran pewarna lain. Nah, sampai sini kita nunggu sampai benar-benar mengental ya. Ini ya, alhamdulillah teman-teman sudah mulai padat dan siap untuk dibungkus dengan pisangnya. Tapi ini belum matang ya teman-teman, belum matang semua. Jadi ini ada dua cara. Dibungkus dulu dengan pisangnya, baru dikukus sekitar 10 menit, atau kita kukus langsung ini ya, yang hijaunya dikukus dulu sampai matang, baru tinggal membungkus dengan pisangnya. Jadi kalau ini sudah adonannya kita kukus lagi sampai matang sekitar 10-15 menit, maka nanti dibungkus dengan pisangnya, tidak perlu lagi mengukusnya gitu ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan dua cara. Untuk adonan yang sudah padat hijau ini, mau dibungkus dulu dengan pisangnya baru dikukus, atau dikukus dulu tepungnya atau adonan yang hijau ini sampai matang ya, 10-15 menit. Jadi nanti tidak lagi mengukus pisangnya yang sudah dibungkus. Nah, ini untuk pembuatan pisang hijau atau pisang hijau ya. Nah, untuk flaknya beda lagi ya teman-teman cara membuatnya, tapi tidak jauh beda dengan pembuatan adonan yang hijau tadi. Yang membedakan adalah warnanya dan flaknya itu manis ya teman-teman. Ini adonan tadi ya yang sudah padat, karena belum matang benar. Kalau diaduk terlalu lama bisa pegel ya kalau sampai matang. Jadi yang keduanya solusinya adalah dipindahkan ke wadah untuk dikukus kembali ya.
setelah dikukus nanti bisa langsung dibungkus dengan pisangnya, tidak perlu dikukus pisangnya ya. Biasanya kalau tidak dibuat seperti ini, nanti pisangnya yang sudah dibungkus dengan hijaunya dikukus lagi. Maka solusi yang saya ambil adalah mengukus hijaunya supaya tidak lagi kembali dikukus setelah dibungkus. Ya, teman-teman, ini kita lanjut untuk pembuatan flaknya ya. Kalau di sini biasanya disebut bubur sumsum juga boleh, tapi kalau bubur sumsum terlalu kental ya. Nah, ini flak bisa sesuai selera. Kalau cair banget boleh, kalau mau kental seperti bubur sumsum juga boleh. Nanti diencerkan dengan menggunakan es batu ya, atau es serut ya. Nah, ini sambil mengaduk-ngaduk sampai nanti terlihat mendidih ya. Kalau sudah mendidih 10-15 menit ya sudah matang ya teman-teman. Nanti kalau sudah matang bisa dicampurkan dengan susu kental manis putih. Kalau tidak juga nanti saat ditaruh ke mangkok bisa langsung susunya dan sirupnya. Teman-teman, ini flaknya sudah mulai mengental ya. Sebentar lagi, sekitar 5 menit lagi sudah siap saji. Selamat mencoba. Terima kasih. Teman, ini pisangnya tadi ya sudah dilepas kulitnya semua. Kemudian ini yang hijaunya sudah matang. Hijaunya juga sudah matang. Pisangnya sudah siap. Kemudian ada minyak untuk plastiknya biar tidak lengket. Nah, ini tadi contohnya yang sudah jadi satu. Tinggal menunggu flaknya baru kita masukkan ke mangkok ya. Siap saji. Ya, teman-teman bisa mencoba di rumah untuk membuat sendiri. Kalau sudah berhasil, kabar-kabarin ya. Terima kasih, selamat mencoba. Dan ini kita mulai pembungkusan ya. Pisang, ini ada minyak goreng di piring untuk tangannya, plastik agar tidak lengket. Kemudian ini ada plastik untuk membungkusnya, plastik bening ya, dari kertas atau plastik untuk membungkus makanan kiloan atau es batu. Nah, ini pisangnya kita buka dulu satu. Ini ya contoh saja, tadinya harus dibuka dulu semuanya, tapi untuk buat contoh dulu satu ya. Nah, ini pisangnya. Simpan dulu di sini sebentar. Saya gunakan plastik supaya tidak lengket ya teman-teman. Tangannya dibungkus, kemudian ini diberi minyak plastik berikutnya. Untuk berikutnya hijaunya kita ambil 1 sendok, kemudian kita pipihkan seperti ini, diratakan di tangan yang satunya. Kita lepas tangan, seperti ini. Kemudian kita ambil pisangnya ini ya teman-teman, kita bungkusan, membungkus pisangnya sampai tertutup semuanya. Agak susah ya pakai tadi tangan. Seperti ini teman-teman, membungkusnya sampai merata. Kalau nanti belum tertutup, kita bisa menambah bahannya.
Tadi yang hijaunya itu saya kukus kembali ya, karena adonannya belum matang. Ini supaya nanti tidak lagi dikukus karena hijaunya ini ya. Pisangnya sudah siap saji, kita taruh di mangkok, boleh dipotong-potong dulu supaya makannya tidak kegedean ya. Ini yang sudah siap untuk makan. Silahkan teman-teman, kita campurkan dengan flaknya seperti ini sesuai keinginan, mau banyak atau sedikit ya, makanya saya buat flaknya yang banyak. Kemudian kita ambil sirupnya, ini sirup marjan, kebetulan ada yang sudah terbuka. Kita campurkan. Yang suka menggunakan susu boleh dicampur dengan susu kental manis berwarna putih, bebas ya mereknya. Kemudian siap saji ya. Yang mau makan selamat menikmati. Ini bisa juga dicampur dengan es batu atau es serut, kemudian dicampur dengan kacang tanah kalau yang punya kacang ya. Karena saya nggak punya, nggak beli, jadi seperti ini. Nah, selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.